Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man. Terima kasih untuk Bapak Rozi untuk memberikan saya tugas ini, dan kali ini saya akan ngeklip dan juga memberikan sesingkat-singkat dan juga sepemahaman saya tentang apa yang telah kita usahakan selama kita berpendidikan dan juga memperproses bagaimana apa yang Bapak ajarkan kepada kita semua. Dan semoga untuk kesempatan kali ini kita nggak terlalu banyak fokus dengan segala macam yang membuat kita stres, tapi paling tidak ini adalah kunci bagi kita untuk bagaimana kita bisa berproses di antara hablum minallah dan hablum minannas, berhubungan dengan pada Allah dengan baik dan juga pada manusia dengan baik. Oke, step selanjutnya. Halo teman-teman, baik, saya akan lanjutkan lagi apa yang sudah apa yang saya sudah pelajari soal hukum muamalah, fikih muamalah yang dari pertama sampai 13 ya. Sebenarnya sih dari pertama itu cuma kontrakan, maksudnya kontrak pelajaran, dan yang kedua, ketiga dan segala macam itu adalah masuk materi. Nah, materi pertama itu mempelajari soal harta. Nah, apa itu harta? Harta itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia secara seutuhnya untuk dimanfaatkan kepada subjek-subjek hukum lain, untuk bisa mengelola dan bagaimana untuk menentukan untuk memberi manfaatkan kepada sesuatu apa yang dimiliki manusia dalam tenaga atau khusus pesawat sederhana atau dalam tenaga kerja, memberikan suatu hal yang pokok bagaimana manusia itu bisa melakukan itu dengan sesuatu. Itulah harta. Terus yang kedua ada namanya setelah harta ini ada namanya juga akad. Nah, jadi manusia itu pasti ada saling berikatan atau saling memiliki ikatan perjanjian, hablum minallah dan hablum minannas. Nah, sudah ada Allah dan juga sudah ada manusia di situ untuk saling membantu dan juga saling mengerti. Yang artinya kita saling berakad, mengikat dan mengikati dan juga memiliki perjanjian untuk sesuatu yang kita bisa bekerja samakan gitu. Itu namanya akad. Terus yang ketiga ada yang namanya riba. Nah, riba itu sendiri itu kan kita sudah melakukan pekerjaan atau melakukan suatu perikatan dalam satu hal barang tertentu untuk kita manfaatkan secara sama-sama dan mendapatkan hasil untung yang setara gitu. Tapi mungkin di luar dari perjanjian pasti akan dimuncul namanya riba. Dan riba ini itu sangat haram sekali dalam Islam ya teman-teman, karena riba itu namanya menambahkan atau merugikan satu pihak dengan caranya yang tidak manusiawi begitu kadang. Nah, maksudnya riba di sini itu bertambahan, maksudnya tuh dari harga ini kita tawarin dengan harga begini, tapi pas sudah melakukan ijab kabul, langsung saya dengan secara enaknya menambahkan dengan harga itu, dan bahkan bisa menggelapkan harga yang secara standar itu tidak diperbolehkan ya teman-teman. Nah, dengan riba ini Allah mengharamkan, karena itu namanya sifatnya itu merugikan dan juga menyengsarakan gitu, jadi haram. Oke. Dan selanjutnya ada namanya ada namanya sukuk. Nah, jadi sukuk ini tuh berproseskan soal apa yang sudah kita kerjakan. Mungkin kita tarik lagi dari jual beli jual beli atau mungkin bekerja sama lah gitu dalam suatu akad, yang artinya kita kan sudah melakukan ini nih, proses kita berjanjian gini. Nah, jadi itu secara resmi dalam hukum kita dibuat sertifikat untuk memberikan hasil untung kepada sesama sepihak, bukan sepihak sih, maksudnya sesama dari pihak satu ke pihak lain, jadi memberikan manfaatannya gitu dari secara tersurat dalam sertifikat ini. Terus selanjutnya ada juga, nah karena kan tadi kan sukuk nih karena soal sertifikat. Nah, pasti ada balik suku itu juga pasti ada namanya jual beli. Nah jual beli ini yang saya maksudnya adalah jual beli yang dimana di antara salah satu pihak dengan pihak lain mengadakan ijab kabul dan saling tukar menukar dari barang satu ke barang lain sesuai dengan takarannya yang ada di dalam zaman waktu tertentu, atau sesuai dengan persyaratan yang sudah disahkan secara standarisasinya gitu. Maksudnya
Kayak seperti saya beli kopi harganya sekian dan saya kasih apa yang sudah dikasih, apa yang sudah ditawarkan dengan apa yang dia suruh, dan sudah secara sederhana kita ngambil kopi itu. Nah, jadi saling tukar menukar, saling membagi untung, saling cari kehidupan sama-sama masing-masing gitu. Nah, terus yang kelima, eh terus yang ini kan sudah 1 sampai 7 nih ya. Karena kan yang satu cuma kota pembelajaran. Dan apa ya? Aduh, lupa. Oke, lanjut. Jadi tadi kan aku nggak tahu itu. Nah, sekarang aku lanjut ini, setelah UTS-nya itu. Tadi kan sebelum UTS aku udah jelasin. Nah, untuk kedua ini, apa namanya, setelah UTS ini ada namanya kita mempelajari soal namanya wakaf. Nah, apa itu wakaf? Wakaf itu sendiri merupakan suatu barang dan harta tertentu untuk kita mengamalkan dalam suatu perjanjian yang sudah disediakan, dari apa, seperti contohnya tanah yang yang mengharuskan kita untuk melakukan sebuah pembangunan dan lain segala macam untuk kemaslahatan umat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ada namanya al-syarf. Nah, al-syarf ini sendiri merupakan suatu satu barang diganti dengan barang dengan harga yang sama. Yang maksudnya di sini adalah kayak semacam HP saya diganti dengan sesuatu yang harganya dengan nilai pasarannya sama dengan HP. Kayak macam mungkin mungkin mohon maaf ini ya, antara HP dengan laptop ya. Mungkin HP-nya itu bagus tapi laptopnya mungkin kayak antara sama-sama secara bersama dengan harganya setara. Memang walaupun secara keberuntungan atau secara kompleks laptop itu lebih beruntung, tapi dengan lihat harga itu dengan harga sama tersebut, itulah yang dikontekskan atau didorongi bagaimana namanya al-syarf itu ada saling tukar menukar tanpa harus mengenakan biaya secara tunai. Selanjutnya ada yang namanya ada yang namanya kayak semacam ekonomi syariah, yang dimana ekonomi syariah ini merupakan suatu pembukusan atau penalaran secara intensif dalam bagaimana kita cara mengolah suatu keajaiban dalam kita transversasikan uang dalam uang tersebut sesuai dengan syariah Islam. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya dalam materi-materi selanjutnya ini kita sebut saja Ventura. Nah, apa maksudnya Ventura dalam fikih muamalah ini? Ventura itu namanya tuh ada persamaan modal. Maksudnya penyertaan yang dimana modal-modal ini itu akan ditransversasikan dalam suatu usaha atau objek yang dimana antara kerjasama atau mudharabah antara kedua belah pihak ini mendapatkan modal tertentu untuk bagaimana mereka bisa memanfaatkan fasilitas yang mereka miliki dalam penuansan Ventura ini. Nah, selanjutnya ada namanya ekonomi syariah, yang dimana ekonomi syariah yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yakni soal kerjasama dan ada tersebut namanya pelanggaran yang riba dan segala macam. Nah, itu kalau di zaman sekarang kita sebutnya namanya one prestasi. Dan apa itu one prestasi? One prestasi itu merupakan suatu pelanggaran hukum yang dimana antara debitur dan kreditur tidak bisa membayarkan utangnya secara tunai. Ya, itu adalah sebagai suatu rujukan contoh yang dimana di antara kedua belah pihak tersebut masih ada saling bertentangan, dan bahkan salah satu di antara pihak itu melanggar dari suatu akad tersebut, yang dimana akad yang mereka sudah perjanjikan itu malah dari salah satu di antara mereka itu mengingkari atau mungkin melakukan suatu hal yang mungkin mereka nggak bisa lakukan. Ya, makanya lakukan one prestasi itu, dan yang akan mereka lakukan adalah di pengadilan. Dan bahkan di syariah Islam itu sendiri ada penyelesaiannya. Nah, tahap penyelesaiannya itu adalah kita melakukan mediasi, yang dimana mediasi ini sendiri kita melakukan menemukan solusinya bagaimana kita bisa mendamaikan secara persaudaraan tanpa ada merugikan satu sama lain, atau win-win solution. Terus ada juga yang namanya kita
masih sama dengan menyangkut penyelesaiannya tanpa harus melakukan dalam pengadilan agama, yakni melakukan penyelesaian secara sukarela, maksudnya apa ya, paling ada saling mengikat gitu, atau ada saling ikhlas hati bagaimana kita bisa menyelesaikan hal tersebut tanpa harus ada saling iri dan dengki sedemikian apalah begitu. Dan untuk sekian kalinya, inilah bagaimana kita cari solusi apa itu ekonomi syariah, dan bagaimana wawan prestasi itu bisa diselesaikan secara damai dan juga tanpa ada mencampur satu hal lain yang menyebabkan menyebabkan kerugian di satu pihak lain. Nah, untuk itu teman-teman atau Pak dosen sekalian, terima kasih ya Pak. Mungkin ini saja yang saya sampaikan karena memang masih banyak dan kurang banget saya tahu tentang kuliahan fikih muamalah ini. Dan semoga ini adalah suatu rujukan bagaimana teman-teman bisa menunjukkan ekspektasi kalian, bagaimana kalian bisa berhubungan dengan satu manusia dengan manusia lain dengan materi-materi yang bagus dan benar. Oke, camkan kata-kataku. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala adalah bagian seluruh tubuh kita, dan kita ini hanyalah bagaimana supaya kita kelihatan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita segala macam, dan kita harus berusaha dan berakhirnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita. Ingatlah, saya Abdillah Freza, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.